Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, yang menuntun kita sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Permulaan Masa Kesudahan. Ayat intinya diambil dari Yehezkiel 7 ayat yang kelima dan yang keenam. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat bencana demi bencana akan datang, kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau, lihatlah datangnya. Keterangannya, pokok persoalan yang sangat menakutkan akan terjadi di dunia ini. Kuasa-kuasa dunia bergabung dengan perang melawan hukum Tuhan, akan mengeluarkan perintah agar semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, akan menghadapi kebiasaan-kebiasaan gereja menyucikan hari Sabat yang palsu. Semua orang yang menolaknya akan dikenakan hukuman sipil dan pada akhirnya dinyatakan bahwa mereka akan dijatuhi hukuman mati. Di pihak lain, hukum Tuhan memerintahkan supaya menurutinya sebagai hari perhentian kalik dan mengancam murka terhadap orang yang melanggar ajaran-ajarannya. Dengan pokok persoalan yang jelas terbentang di hadapannya, maka siapa saja yang menginjak-injak hukum Tuhan, lalu mengikuti hukum manusia, akan menerima tanda binatang itu. Ia menerima tanda kesetiaan kepada kuasa yang ditetapkan untuk dipilihnya ganti hukum Tuhan. Hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan yang berat. Karena itulah pokok kebenaran yang khusus dipertentangkan. Bila mana ujian yang terakhir dijalankan di tengah-tengah manusia, maka garis pemisah yang jelas akan ditarik di antara mereka yang melayani Tuhan dan tidak. Sementara berlawanan dengan hukum keempat akan menjadi semacam sumpah setia kepada kuasa yang berlawanan pada Tuhan. Maka pemeliharaan hari Sabat menurut hukum Tuhan merupakan suatu bukti kesetiaan pada kalik. Sementara satu kelompok oleh menerima tanda takluk pada kuasa duniawi, menerima tanda binatang itu, maka yang lain akan memilih tanda kesetiaan pada kuasa ilahi, menerima meterai Allah. Sampai pada hari ini, mereka mengumandangkan kebenaran. Pekabaran malaikat ketiga sering dipandang sebagai pengacau. Akan tetapi sementara pertentangan pemeliharaan hari Minggu meluas dilancarkan, satu peristiwa yang sudah lama diragukan dan kurang dipercaya akan tampak lebih dekat, dan pekabaran malaikat ketiga akan menimbulkan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Permulaan masa kesudahan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Akan tiba waktunya bila mana umat-umat Tuhan harus memilih apakah berada di pihak Tuhan dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap memelihara hukum-hukumnya, mencintai Dia dengan menuruti kepada perintah-perintahnya, terlebih khusus memelihara hari Sabat hari ke-7, atau mengikuti orang pada kebanyakannya, yaitu memelihara hari Minggu sesuai dengan undang-undang bahkan hukum sipil yang akan berlaku pada saat itu. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa setan dan agen-agennya akan melakukan segala sesuatunya untuk mengancam, menganiaya, bahkan memojokkan umat-umat Tuhan agar tidak berani memelihara hukum-hukum Allah. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan yang sejati, kita akan berdiri teguh, mempertahankan iman dan terus menuruti kepada perintah-perintah Allah, walau apapun yang akan kita hadapi. Karena kenapa? Karena Tuhan berjanji untuk terus menjaga, memelihara dan menuntun, dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, walaupun ancamannya adalah kematian. Mari kita sama-sama berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, bantu kami ya Tuhan menyadari kebutuhan kami akan Engkau, akan kuasa-Mu yang menyanggupkan dan menuntun kami untuk bisa memahami lebih dalam akan firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami rindu kuat kuasa roh hujan akhir kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Dan lengkapilah kami dengan karunia-karunia roh, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan lebih ekstra lagi, sesuai dengan porsi yang Kau percayakan bagi kami masing-masing. Bantu kami ya Tuhan, untuk giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Dalam segala keterbatasan kekurangan kami, kiranya Engkaulah yang menyanggupkan kami, menguatkan kami, persiapkan kami untuk menerima meterai Allah yang hidup, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika kondisi sukar sulit yang akan kami hadapi, perjuangan iman akan terus kami hadapi. Bantu kami ya Tuhan untuk menang, bukan karena kami sanggup, tapi karena kuasa-Mu lah yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.